Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini sangat berbahagia sekali karena kita sudah berada di arena pacuan kuda angin laut Desa Penyaring, Kecamatan Muyu Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada malam hari ini kita akan melaksanakan talk show. Iya, sebelumnya bahwa pemerintah melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memiliki strategi dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting atau RANPASTI. Ini untuk mencapai target penurunan stunting, dan tidak hanya dalam negeri, ternyata isu stunting juga turut dihadapi di berbagai negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Bicara tentang stunting, lalu bagaimana dengan di Kabupaten Sumbawa? Jangan sampai kita abai, tidak mau peduli. Saatnya hari ini kita bisa perbuat apa yang kita bisa, sekecil apapun, untuk percepatan penurunan stunting. Dan senang sekali pada malam hari ini kita dapat berkesempatan untuk menimba ilmu dari BKKBN Provinsi, kemudian dari Kabupaten Sumbawa, tentunya dengan menghadirkan 3 pembicara kita. Untuk yang pertama yaitu Bapak Parian Bintoro SOS MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua 1 TPPS Kabupaten Sumbawa. Berikutnya nanti ada Ibu Jannatul Fala SAP, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Aduh, panjang sekali ya Bu ya, mungkin bisa disingkat dengan DP2KB P3A Kabupaten Sumbawa. Dan terakhir nanti ada Bapak Dr. Andes Samsul Anam MPH, Ketua Pokja KSP BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin sekian untuk kita perkenalan ya. Kita break dulu sejenak ya, sembari kita nanti mendengarkan pesan-pesan mengenai stunting. Ya, masih bersama dengan Lombok TV. Baiklah para pendengar dimanapun berada, stunting sebagaimana banyak masyarakat yang sering mendengar, tetapi mereka ada yang tidak tahu mengenai stunting tersebut. Nah, mungkin kami persilakan kepada pembicara kita untuk yang pertama kali, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, yang terhormat Bapak Parian Bintoro SOS MSI, selaku Wakil Ketua 1 TPPS Kabupaten Sumbawa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa maupun pendengar dan juga hadirin sekalian yang kami hormati, saya akan langsung membawakan satu materi mengenai penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa, yaitu Tuntun Gera Sumbawaku. Tuntun Gera Sumbawaku ini adalah tuntaskan stunting menuju generasi Sumbawa berkualitas, menuju Sumbawa gemilang yang berkeadaban. Ini materi yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami ingin menguraikan secara singkat mengenai penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa. Stunting ini salah satu juga yang menjadi misi pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Haji Nopi dengan tagline Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban. Ini berada pada misi 1, yaitu Sumbawa Sehat dan Cerdas. Nah, sehingga program ini
penanganan stunting ini di Kabupaten Sumbawa memang dengan masif kita laksanakan untuk kita tuntaskan. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ada menginformasikan bahwa di Kabupaten Sumbawa, balita yang diukur pada tahun 2022 itu sebanyak 36.260. Hasil inputan itu sebanyak 96,85%. Ini hasil inputan dari EPPGM, ya, sehingga dari data EPPGM 2023 Sumbawa berada pada angka 8,11%. Kemudian dari SSGI 2023 berada pada 29,7%. Memang ada perbedaan yang cukup jauh, tetapi ini karena memang dari sisi teknis dari survei, penanganan survei SSGI misalnya, itu mengambil sampel. Nah memang untuk di Kabupaten Sumbawa ini, lokus stunting itu pada 12 desa, ya, 12 desa yang memang tersebar di beberapa kecamatan. Tidak seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Namun EPPGM itu melakukan survei atau surveillance-nya mengambil data di seluruh puskesmas atau seluruh desa, sehingga ada terjadi beberapa pemahaman yang mungkin berbeda. Namun keseluruhan ini adalah untuk penanganan menuntaskan stunting di Kabupaten Sumbawa. Untuk diketahui, Desa Lokus 2023 di Kabupaten Sumbawa, yaitu Labuan Sumbawa, Karangdima, Desa Jorok Hutan, kemudian Labuan Aji, Desa Kecamatan Labuan Badas, Labuan Baju, Kecamatan Labuan Badas, Sukadame, Kecamatan Labangka, Reloka, Baudesa, Kecamatan Batulanti, Sebotop, Kecamatan Labuan Badas, Bugis Medang, Baju Medang, dan Desa Mungkin di Kecamatan Orong Telu. Ini 12 desa yang menjadi lokus di tahun 2023. Dan pemerintah daerah secara keseluruhan sudah memiliki komitmen dalam rembuk stunting, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai di seluruh elemen kelompok-kelompok dasawisma maupun posyandu yang ada di seluruh desa, terutama di lokus stunting yang kami sebutkan tadi. Dalam hal ini, determinasi stunting di Kabupaten Sumbawa, ya, ini juga terus kita upayakan untuk dimaksimalkan, dioptimalkan. Asupan gizi pada 1000 HPK 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian akses air bersih. Seluruh desa kita harapkan juga sudah ODF misalnya, atau sudah STBM. Status gizi ibu saat hamil, kepemilikan jamban untuk BAB, paparan asap rokok anggota keluarga yang merokok. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang paling tinggi yang mempengaruhi stunting di Kabupaten Sumbawa ini. Nanti kami sebutkan datanya. Kemudian cacingan pada balita. Kemudian penyakit infeksi berulang, kepemilikan BPJS atau JKN. Ini determinan stunting di Kabupaten Sumbawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tidak menyebutkan yang lain, tapi kami ingin menginformasikan faktor determinan kejadian stunting di Kabupaten Sumbawa yang paling tinggi adalah paparan asap rokok sebesar sebanyak 2.261 balita terpapar asap rokok orang tuanya. Mohon ini kebetulan yang hadir banyak ibu-ibu bisa menjadi perhatian kita bersama. Kemudian nah ini yang ingin kami juga sampaikan bahwa ada beberapa inovasi di Kabupaten Sumbawa, ya, praktik baik inovasi mengenai penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa. Kita punya program Gegan Sapa Tumbang.
gerakan cegah stunting melalui sadar, pantau, tumbuh kembang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya yakin program ini semua masuk ke desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten melalui OPD terkait. Kemudian juga ada program Kampase, Kampung Sehat, Kampung Anak Sehat. Kemudian ada Karang Jatuh Syariah, yaitu Karang Remaja, Tangguh, Sehat, Aktif, Responsif. Ada program Gerapi, ya, Gerakan Calon Pengantin. Ada Kampung KB Stunting, kemudian ada Gizi Ketupat, Gerakan Isi Piringku Bintang 4. Kemudian ada Gera Mekar, Gerakan Menanam Kelor di Pekarangan. Banyak, ada beberapa 10 kegiatan, hampir 10 kegiatan yang telah kita laksanakan di Kabupaten Sumbawa ini. Ada program Jango Desa. Ini program Jango Desa dari Dukcapil yang langsung turun ke masyarakat atau di desa, sehingga banyak masyarakat selain penanganan stunting, pendataan, ya, langsung juga mendapat akte kelahiran atau kartu identitas anak. Ada gerakan Gazibu, ya, gerakan Rp1.000. Ini dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman yang mengumpulkan setiap hari Jumat uang Rp1.000. Itu setelah terkumpul itu diberikan dibuat program untuk penanganan stunting di desa-desa yang telah kita laksanakan. Nah, untuk penanganan mengenai tadi paparan asap rokok, Kabupaten Sumbawa sudah memiliki regulasi kawasan tanpa asap rokok. Ada Perda Kabupaten Sumbawa nomor 7 tahun 2016, ada surat edaran Bupati Sumbawa, ada surat himbauan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dan ini semua diterapkan di semua instansi atau di kantor-kantor pemerintah maupun juga pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sumbawa. Ada inovasi khusus seperti di Desa Labuan Sumbawa yang menjadi lokus 2023, adanya ghosting, Gojek Food Stunting. Nah, ini sangat membantu. Saya berharap Pak Kades juga yang hadir di sini, mungkin ada Pak Camat. Saya menghimbau untuk kita mari tetap menggalakkan program stunting ini untuk penanganan stunting, karena memang Kabupaten Sumbawa itu telah meraih predikat untuk tahun 2022. Kita menerima penghargaan terbaik 1 tingkat Provinsi NTB yang disampaikan di Provinsi Bali tahun 2022. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita Kabupaten Sumbawa sebagai penerima penghargaan terbaik 1 penanganan stunting tingkat Provinsi NTB di Bali tahun 2022. Kemudian juga kita mendapat penghargaan ODF 5 Pilar TBM dan Kabupaten Layak Anak Pratama di tahun 2022. Ini semua program-program yang mendukung untuk penanganan stunting. Mungkin karena waktu kami berharap nanti ada masukan maupun juga baik pertanyaan. Ya, kami mengakhiri pemaparan kami. Saya yakin ada kekurangan, saya mohon maaf. Tapi insya Allah kita akan saling mengisi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampaikan kepada Bapak Varian Bintoro SOS MSI, Wakil Ketua 1 TPPS Kabupaten Sumbawa. Beliau juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. Pemaparan yang luar biasa sekali dipaparkan tadi terkait dengan inovasi-inovasi dalam hal penanganan percepatan penurunan stunting. Kemudian tadi telah disampaikan bahwa ada penghargaan-penghargaan yang telah diraih. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Jannatul Fala SAP, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Kami persilakan. Terima kasih. Saya mohon izin Pak Asisten untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon mungkin ibu-ibu menjawab ketika saya mengatakan salam BKKBN. Ibu-ibu menjawab, berencana itu keren. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bergabung di sini untuk mengikuti salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh BKKBN Provinsi yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Dan kami akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi tentang kegiatan percepatan penurunan stunting. Untuk Bapak Ibu ketahui, sebenarnya hal ini sering sekali kami lakukan, baik itu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Untuk kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 bahwa percepatan penurunan stunting itu diamanahkan ke BKKBN yang hajatnya di tahun 2024 stunting itu akan insya Allah akan turun 14% sesuai dengan amanat Presiden nomor 7 tahun 2021. Sehingga apa? BKKBN dalam hal ini kalau di Kabupaten Sumbawa itu DP2 KBP 3A. Mungkin tadi sudah disebutkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk diketahui bersama bahwa mungkin yang paling familiar barangkali BKKBN Pak Asisten. Ya, tetapi sekarang sudah menjadi DP2 KBP 3A. Kenapa demikian? Karena kami berada di dua lembaga. Ada BKKBN dan ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sehingga menjadi DP2 KBP 3A. Kalau kita berbicara dan Perpres 72 ini tentu DP2 KBP 3A itu berada di hulu. Artinya lebih mengarah kepada pencegahan. Kalau Dinas Kesehatan berada di hilir, artinya penanganan. Nah, karena kita ketahui di Kabupaten Sumbawa ini hasil PK22 jumlah keluarga berisiko 41.000. Sementara keluarga berisiko hasil PK21 tahun kemarin berjumlah 42.554. Tentu ini ada penurunan sekitar 1.000 Pak Asisten. Ini merupakan hasil kerja dari teman-teman yang berada di lapangan. Untuk diketahui bersama bahwa di desa Bapak Ibu itu sudah ada tim pendamping keluarga. Jumlah tim pendamping keluarga di seluruh kabupaten itu 1.176 atau 332 tim. Nah, tim ini terdiri dari bidan desa, kader KB dan kader PKK. Adapun yang menjadi keluarga beresiko itu untuk ibu bapak ketahui di situ ada caten. Apa caten Bapak Ibu? Ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada ibu pasca salin dan ada balita. Jadi ini unsur sasaran yang akan didampingi oleh tim pendamping keluarga yang ada di tingkat desa. Dan pada saat ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DP2 KBP 3A sesuai dengan kegiatan yang ada di kami, yaitu sudah beberapa kegiatan yang termasuk di sana ada mini lokakarya. Setiap bulan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Nah, mini lokakarya ini adalah salah satu tema kita ambil adalah percepatan penurunan stunting. Teman-teman yang berada di tingkat desa yaitu TPK, ketika ada sasaran-sasaran yang sekiranya dianggap tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, maka sasaran ini akan kita bicarakan di tingkat kecamatan melalui mini lokakarya. Ketika di mini lokakarya ini juga tidak bisa terselesaikan, maka ini akan dibawa ke tingkat kabupaten, ke TPPS kabupaten. Untuk diketahui Bapak Ibu, di desa itu ada TPPS desa.
kecamatan juga ada TPPS kecamatan, dan kabupaten juga ada TPPS kabupaten. Yang kebetulan hari ini yang hadir adalah Pak Asisten 1 sebagai Wakil Ketua 1 TPPS tingkat kabupaten. Yang ketuanya diketuai langsung oleh Ibu Wakil Bupati. Dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan ini, ketika sasaran itu tidak bisa ditangani di tingkat kecamatan di bawah ke tingkat kabupaten, sehingga dilakukan audit kasus stunting. Audit ini dilakukan oleh, ada di sana ada tim teknis, ada tim pakar Bapak Ibu. Tim teknis itu ya termasuk Pak Camat, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK, baik itu tingkat desa maupun kecamatan, termasuk TPK. Sementara tim pakar itu di sana ada dokter spesialis anak, dokter obgyn, psikolog, ahli gizi. Ada 4 tim pakar yang masuk di sana yang nanti bisa menentukan sasaran ini akan diapakan. Ketika nanti ini sebenarnya kekurangan apa, nanti tim pakar yang akan menentukan dan akan dibicarakan di tingkat kabupaten melalui kegiatan rembuk yang ada di tingkat kabupaten, yaitu konvergensi Pak Asisten. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, karena saya yakin yang hadir pada kesempatan ini juga adalah Bapak Ibu yang sering hadir pada pertemuan mini lokakarya yang ada di tingkat kecamatan, sehingga mungkin lebih banyak kita berdiskusi ketika masih ada hal yang belum dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Iya, itulah tadi pemateri kita yang kedua, yaitu Kepala DP2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Ibu Jannatul Fala, SAP. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan juga sudah hadir di sini, yaitu Bapak Dr. Andes Samsul Anam MPH, Ketua Pokja KSP BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi masing-masing 5 menit untuk pembicara kita, untuk segmen kita yang kedua ini. Langsung saja kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. hormati Pak Asisten, Ibu Kadis, Bapak Ibu sekalian, dan pemirsa Lombok TV yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa upaya penanganan stunting ini adalah program nasional, karena memang penting sekali. Pantunnya itu ayu ting ting rambutnya keriting, jadi mencegah stunting itu penting. Nah, karena pentingnya ini maka lahirlah yang namanya Perpres 72. Perpres 72 mengamanatkan kepada kita semua bahwa pada tahun 2024 stunting harus bisa kita turunkan sampai 14%. Kalau berbicara stunting, dan ada mungkin di antara para pemirsa Lombok TV yang belum paham apa itu stunting, yang ditanyakan tadi oleh Mbak presenter tadi. Stunting itu singkatnya gagal tumbuh. Gagal tumbuh karena kekurangan energi asupan gizi, sehingga menjadi anggota tubuhnya menjadi kurang tumbuh secara optimal. Hal yang paling penting bagi kita semua adalah stunting ini bisa berakibat kepada tidak optimalnya perkembangan otak anak kita. Dan anak-anak yang mengalami stunting tidak bisa mendapatkan gold age period atau masa tumbuhnya otak yang maksimal atau masa keemasan. Oleh karena itu, kalau stunting tidak kita atasi, mungkin mimpi kita tahun 2045 Indonesia emas, kita ingin menjadi salah satu dari 5 negara besar, itu hanya menjadi mimpi. Nah, semangat inilah yang akhirnya sekali lagi melahirkan Perpres 72 yang implementasinya di lapangan sudah dilaksanakan oleh Pak Asisten, oleh Ibu Kadis tadi dengan beberapa inovasi. Secara tematik, bahwa kita yang tertera dalam RAN PASTI
dalam upaya melaksanakan penanganan stunting ini dimulai dari penyiapan data yang presisi, data yang tepat. Data yang kita gunakan ada data EPP GBM, ada data SSGI, dan juga data LC-MIL. Data EPPGM ini diambil atau diperoleh dari posyandu-posyandu saat posyandu balita kita ditimbang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, termasuk pemirsa Lombok TV, nanti kalau punya balita jangan lupa setiap hari posyandu harus hadir agar supaya perkembangan anaknya terpantau dan tercatat di EPP GBM. Kemudian yang kedua adalah data SSGI, hasil survei, dan data PK, data pendataan keluarga yang dilakukan oleh Bu Kadis setiap 5 tahun dan setiap tahun dilakukan update. Nah, di data PK ini akan diperoleh data keluarga berisiko yang tadi disebutkan di Sumbawa jumlahnya 40 ribuan lebih. Di NTB jumlahnya ada 332 ribu. Sangat banyak Bapak Ibu. Ini data menjadi penting karena bisa memberikan gambaran kepada kita apa intervensi yang harus kita lakukan untuk intervensi sensitif namanya, agar supaya stunting tidak terjadi lagi, tidak lahir lagi, yang akhirnya kita tidak putus-putus, yang sering disebut juga upaya dihilirisasi. Kalau tadi disebutkan Dinas Kesehatan fokus kepada intervensi spesifik, itu penanganan kepada anak-anak kita yang sudah mengalami stunting. Tetapi tidak kalah pentingnya upaya bagaimana menahan agar supaya stunting itu tidak terjadi. Yang dilakukan oleh Pak Asisten tadi mulai dari menyiapkan air bersih, kemudian memperbaiki sanitasi dan lingkungan. Ini adalah upaya-upaya strategis, upaya sensitif agar stunting kita tidak terjadi lagi. Kemudian satu lagi sumber data yang kita pakai adalah data LC-MIL. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua masyarakat apabila keluarganya, anaknya akan melakukan pernikahan, maka harus dilengkapi administrasinya. Kesepakatan MOU antara BKKBN dengan Kemenak bahwa pemeriksaan HB adalah bagian dari kelengkapan administrasi dan kelengkapan pengecekan kesehatan. Sehingga apabila belum lengkap administrasi, belum dicek kesehatannya, maka belum boleh dinikahkan. Begitu Pak Asisten. Karena kalau belum diperiksa HB, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam LC-MIL. Nah, keuntungannya apabila sudah bisa terregistrasi dalam LC-MIL, maka akan terpantau. Pindah kemanapun kita akan memperoleh rekamannya. Jadi kita bisa buntuti, kita bisa follow up. Dan ini bukan hanya kepentingan bagaimana dia nanti hamil, sampai mempunyai anak, dan seterusnya. Kita akan dapatkan datanya sehingga ini penting, maka kami mohon dukungan Pak Asisten, dukungan Bu Kadis, dan Bapak Ibu pemirsa Lombok TV. Kalau sekali lagi kalau anaknya akan dikawinkan, keluarganya akan kawin, maka harus diregistrasi di LC-MIL. Nah, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah yang sudah tertera di Ranpasti adalah dalam hal pelaksanaan. Eksekusi pelaksanaan ini harus dipastikan semua keluarga berisiko maupun keluarga yang sudah stunting harus didampingi. Siapa pendampingnya? Pendampingnya adalah TPK, tim pendamping keluarga, yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Kadis.
TPK ini jumlahnya di NTB ada 12.200. Dan TPK ini yang tersebar di seluruh desa-desa dan dusun-dusun yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kalau ada persoalan terkait calon pengantin, kehamilan, pemeriksaan ibu hamil, balita kita yang stunting, maka laporlah ke TPK ini karena akan mendapatkan pendampingan. Nah, kemudian upaya-upaya strategis juga Bapak Ibu, karena dalam penanganan stunting pemerintah sendiri tidak akan mampu, maka pemerintah juga mengundang kesertaan kepedulian dari semua pihak, individu, kelompok, perusahaan, maupun yayasan yang lain yang disebut dengan BAAS, Bapak Asuh Stunting. Nah, ini bisa berbentuk perusahaan, bisa berbentuk individu yang diharapkan peduli. Nah, ini juga secara nasional sudah dicanangkan yang namanya kick-off 2 telur. Dan surat Kepala BKKBN kepada Bupati, kepada Gubernur sudah juga dilayangkan. Mohon Pak Asisten bisa ditindaklanjuti juga agar supaya semua ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa mempunyai kepedulian yang sama. Jangan hanya kita menyuruh orang lain untuk peduli, tapi kita belum. Nah, mudah-mudahan semua, kalau nanti semua ASN ini bisa menyumbangkan telur setidaknya dalam 1 hari Jumat 2 telur, maka ini akan cukup untuk mengatasi, menangani asupan protein hewani untuk anak-anak kita yang stunting. Telur itu mau dibawa kemana? Silahkan telur dibawa ke dapur sehat atasi stunting atau di dapur stunting yang ada di masing-masing desa. Karena telur jangan lagi dibagikan dalam bentuk telur, karena kita mengkhawatirkan jangan-jangan telur itu tidak sampai ke mulut balita kita, tetapi dimakan oleh bapak dan ibunya. Nanti ini yang menjadi cilaka ini. Jadi anaknya tetap stunting, bapak ibunya yang gemuk, Pak Asisten. Oleh karena itu, mohon ini menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau semua tematik yang tadi yang disebutkan oleh Bu Kadis yang ada di Ranpasti, mulai dari kegiatan mini lokakarya, audit kasus stunting, kemudian rakortek, kemudian pendampingan oleh TPK yang dievaluasi dalam beberapa kegiatan, kemudian juga Bapak Asuh Stunting dan Dashar dilaksanakan, maka kami mempunyai keyakinan yang besar untuk Sumbawa akan bisa menurunkan angka stuntingnya. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Dr. Andes. Iya, Samsul Anam MPH, Ketua Pokja KSP BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin kita break dulu sebentar karena ada pesan-pesan mengenai stunting. Ya, masih tetap bersama dengan Lombok TV. Mohon tepuk tangan yang meriah, luar biasa dari pembicara kita. Baiklah, masih bersama dengan kami di sini dengan 3 pembicara kita yang luar biasa, yang cerdas, begitu handal ya, Masya Allah. Bapak Asisten Kepala DP2 KPP 3 Kabupaten Sumbawa dan juga Bapak Samsul Anam dari BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini kami akan mewakili dari seluruh audiens yang ada di sini dengan disampaikan tadi berbagai inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Apakah sudah nyampe ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa? Kemudian kira-kira apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh TPPS Kabupaten Sumbawa? Ya, mungkin kami persilakan kepada untuk langsung dijawab oleh 3 narasumber kita. Kami persilakan untuk mengawali Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Wakil Ketua 1 TPPS Kabupaten Sumbawa. Kami persilakan.
Baik, eh, satu gerakan yang kami lakukan di Kabupaten Sumbawa yang namanya Gersaturi, yaitu gerakan makan satu telur satu hari. Ini kebetulan kami langsung yang mencanangkan di Kecamatan Untiriwis di Desa Pelat, Pak Samsul Anal. Alhamdulillah anak-anak memakan telur, kita berikan telur. Itu gerakan makan satu telur satu hari. Tetapi memang tantangannya kalau dibawa pulang, takutnya anak tersebut tidak mendapatkan telur. Maka maksud memakan telur tersebut. Tapi ibunya, orang tuanya, atau tamu yang ada pada saat itu. Nah, sehingga desa kami arahkan untuk langsung memberikan satu telur itu dalam bentuk telur yang sudah masak atau sudah matang untuk dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Ini gerakan ini berlanjut sampai hari ini, Pak. Ini yang kami syukuri untuk program penanganan stunting melalui Gersaturi ini, gerakan makan satu telur satu hari. Ya, Pak. Apakah gerakan Saturi itu apakah tiap hari pada saat ada kegiatan misalnya seperti posyandu atau bagaimana itu, Pak? Ini setiap hari. Oh, setiap hari. Jadi diberikan ada kelompok yang menangani di desa, dibentuk oleh desa. Oh, luar biasa. Termasuk juga dibiayai oleh desa. Di Desa Pelat itu dibiayai melalui dana desa. Kemudian ada juga bantuan sumbangan dari yang lain, sehingga jumlah anak yang di kategori stunting itu diberikan setiap hari. Jadi setiap hari. Jadi gerakan makan satu telur setiap hari. Berarti tetap di bawah pantauan dari TPBS Ya. ya. Luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Iya, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala DP2 KBP3 Kabupaten Sumbawa untuk menanggapi. Terima kasih. Sesambung apa yang disampaikan Pak Asisten, kegiatan dilakukan ini memberikan telur setiap hari itu di desa juga ada tim pendamping keluarga yang selalu mendampingi. Nah, tadi kita khawatir juga ketika diberikan kepada keluarga, terus yang makannya bukan anak-anaknya. Nah, inilah peran dari teman-teman TPK untuk mendampingi keluarga sasaran, apakah ini sampai kepada anaknya atau tidak. Karena di TPK itu juga punya fungsi masing-masing. Ada bidannya juga fungsi tersendiri, ada kader PKK-nya dan juga kader KB-nya, sehingga bisa berjalan. Dan kebetulan untuk memantau ini juga ada TPBS tingkat desa. Dan ini insya Allah akan bergerak semua dalam rangka menciptakan dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting di masing-masing desa. Iya, kalau tidak salah di DP2 KBP3 Kabupaten Sumbawa juga ada Kampung Dashat ya Bu ya. Dapur Sehat Atasi Stunting, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Dapur Sehat Atasi Stunting tadi sudah disebutkan Pak Perwakilan dari provinsi. Kegiatan ini dilakukan di 34 desa, karena di 34 desa adalah kampung KB. Nah, beberapa waktu sudah dua kali pelaksanaannya, alhamdulillah ini sudah bisa berkolaborasi dengan desa. Jadi anggaran desa disiapkan dan dana dari Dapur Sehat Asisten melalui BOKP itu bisa dipadukan, sehingga yang seharusnya sasarannya 20 bisa melebihi, bisa menjadi 40. Jadi ini yang dilakukan pada saat ini. Dan ketua dari Dashat itu adalah ketua tim berak PKK desa. Terima kasih Bu Kadis. Lanjut ya Bapak Dr. Andes Samsul Anum. Terima kasih. Satu tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata stunting ini bukan hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan, tetapi ada karena sikap dan perilaku. Nah, oleh karena itu penanganannya memang tidak bisa BKKBN saja, maka harus banyak yang terlibat, banyak yang ikut andil dan bergayung bersambut kita harapkan. Oleh karena itu TPBS itu tim percepatan penurunan stunting, anggotanya ada 12 kedinasan, 12 kementerian. Khusus terkait upaya perubahan perilaku, ini juga kita temukan faktanya Bapak Ibu. Tadi Pak Asisten sudah mengatakan ternyata perilaku merokok hasil audit kasusnya bagian dari penyebab stunting juga, determinan di dalam penanganan stunting.
Kemudian kalau kita melihat anak-anak kita yang di SMA, ternyata 40% itu hasil surveinya adalah dalam kondisi KEK, kekurangan energi kronis atau anemi. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dan terjadi bukan hanya di keluarga yang miskin, tetapi keluarga yang mampu karena gaya hidup, karena kurang perhatian dari orang tua, anak-anak kita tidak makan secara teratur, kemudian remaja kita tidak memperhatikan asupan gizinya karena ingin seperti Pragawati, ternyata ini mengancam terhadap kejadian sebagai bagian dari penyebab kejadian atau terjadinya lagi stunting baru dan stunting baru. Oleh karena itu, upaya perubahan perilaku ini di samping melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, kegiatan-kegiatan konseling, dan juga dilakukan pendampingan oleh TPK ke dalam 5 kategori yang terus didampingi dan tidak boleh satu pun yang lepas. Yang pertama, anak-anak kita yang ada di SMA yang terpantau kekurangan energi kronis, maka ini didampingi oleh PIK-R, didampingi oleh genre desa, dipastikan setiap hari Sabtu atau 1 minggu sekali meminum tablet besi. Nah, ini untuk anak-anak kita yang remaja. Untuk Catin dipastikan masuk ke dalam LC-Meal dan dievaluasi apakah dia siap atau belum hamil. Kalau dia belum siap, maka kehamilan ditunda. Nikahnya boleh lanjut, tapi perkawinannya yang ditunda. Ini yang terkait perilaku. Jadi sekali lagi, stunting bukan hanya terjadi pada kalangan yang sudah atau yang kaya saja, tetapi yang miskin, yang kaya sama saja kemungkinan terjadinya. Sehingga upaya-upaya perubahan perilaku itu perlu terus kita lakukan melalui kegiatan, sekali lagi, komunikasi, edukasi, dan informasi, dan pendampingan oleh TBK. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Tarian Bintoro SOS MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, selaku Wakil Ketua 1 TPPS Kabupaten Sumbawa, kemudian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Ibu Janatul Fala SAP. Berikutnya Bapak Dr. Andes Samsul Anam, MPH, Pokja dari KSP BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembicara yang luar biasa sekali, dipaparkan tadi, Masya Allah, dan edukatif sekali, Masya Allah. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman tentang stunting itu. Dan begitu banyak upaya-upaya dari pemerintah untuk menurunkan stunting. Dan sehingga nantinya sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk 2024, agar targetnya pencapaiannya 14%. Kita berdoa bersama-sama, amin, 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 ya robbal alamin. Tentunya tidak saja pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa perilaku, kembali ke perilakunya. Ya baiklah Bapak Ibu, sebagaimana tadi ada Ayu Ting Ting, rambutnya keriting. Jika stunting itu penting, Ayu Ting Ting, rambutnya lurus. Jika stunting itu harus. Ya, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kalau saya bilang salam BKKBN, maka dijawab dengan berencana. Itu keren. Sekali lagi, salam BKKBN, berencana. Itu keren. Baiklah pemirsa, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja bersama dengan Lombok TV. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator, Ibu Sri Wahyuni, undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.